Sekian bulan yang lalu pada hari pers nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-Habib Ahmad yang sama-sama kita muliakan, Kiai Ma'ruf Khazin dan para kiai serta adik-adik semua, para tulabul ilm, para santri dan santriwati dan semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama, syukur kepada Allah. Kedua, alhamdulillah kita tadi sudah membaca maulid, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari apa yang kita baca dan kita semua dikaruniakan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dars bulanan ini kita sebagaimana maklum, walaupun saya baru sekarang hadir ya, tapi saya juga menyimak ya melalui streaming pada halaqah ya sebelumnya, bagaimana kita semua mendapat ilmu ya. Ini berkah juga dari ilmu dan teknologi ya. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz jauh dari kita tapi bisa memberikan ilmunya, alhamdulillah. Di sela-sela itu ada halaqah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khusus ya tentang salah satu dari karya Hadratus Syekh ya, Muassis An-Nahdhah, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Tadi disampaikan mungkin ada ta'liqat dari saya ya, terus terang saya tidak berani memberikan ta'liqat. Bagaimana mau mentaklik karya Syekh ya. Tetapi ada memang hal yang perlu kita belajar ya dari ini, juga bagian menurut saya dari hikmah ya. Tidak hanya ulum tapi hikam. Guru-guru kita itu termasuk Hadratus Syekh ketika berguru di Masyaikhul Haramain Syarifain, beliau-beliau tidak hanya belajar kitab tapi juga belajar ilmu dakwah. Nah, karena kita di sini di tanah Nusantara ya, termasuk pada masa ketika Hadratus Syekh kembali kemudian memulai dakwah beliau, itu rata-rata as-sawadul a'zam adalah awamul muslimin. Jadi yang mayoritas ada itu ya memang banyak sekali umat Islam yang masih tahap awal memahami agama. Maka lahir risalah ini ya. Jadi kalau kita melihat seorang alim menulis sesuatu yang berat sekali dalam bentuk yang sangat ringkas ya, itu menunjukkan bahwa seorang alim itu memang mutamakin. Dia mampu memeras ya dengan ilmunya sesuatu yang dijelaskan misalnya di dalam kitab-kitab para ulama. Misalnya kalau ba'da al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, itu salah satu dari muassil ya, atau yang paling awal memperkenalkan ya, dan menulis ya di dalam kitabnya Al-Farqu Al-Firaq ya, itu Al-Baghdadi ya. Di situ Al-Baghdadi menjelaskan ya, tentang beragam pemikiran keislaman, paham-paham, dan disitulah salah satu yang paling awal sekali diperkenalkan Al-Asy'ariyah. Kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu kalau kita baca ya, kita ngaji dulu, termasuk juga di Al-Azhar ya, ketika saya diberi kesempatan menuntut ilmu juga bagian dari yang kita baca kan besar ya. Nah, Hadratus Syekh itu meringkas dalam bentuk risalah. Maka yang beliau muatkan ya di dalam
kitab ini adalah hal-hal yang memang penting, inti untuk kita fahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak bisa memberikan takliqat ya, tapi sekali lagi ilustrasi yang beliau sampaikan memang menunjukkan, dan inilah salah satu rahmat Allah kepada umat Islam, bahwa sampai sekarang ya, ketika menulis ini saya tidak tahu persis tahun berapa ya, tapi dari ketika beliau menulis sampai sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu persis seperti apa yang ada di sini, As-Sawadul A'zam, masih menjadi bagian yang paling banyak dari umat Islam sedunia. Ada salah seorang mufakir Islami dari Kuwait ya, namanya Tariq As-Suwaidan ya, doktor kalau tidak salah. Dia membuat ihsaiyah mujmalah ya, semacam survei lah, atau bahkan mungkin lebih dari survei ya. Dia mendata bagaimana persebaran umat Islam di dunia. Kesimpulan beliau adalah setelah melakukan ihsaiyah itu atau sensus itu, beliau sampai pada kesimpulan bahwa 95% dari umat Islam di dunia itu masih menganut Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi As-Sawadul A'zam yang ada dalam kitab ini itu masih sampai sekarang. Nah, menurut saya itulah yang juga merupakan risalah kita semua ya, yang hadir, bagaimana kita mampu memahami ya, ketika bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu apa yang ada di balik kata itu. Kalau kata ahlun kita maklum ya, bahwa salah satu dari arti ahlun itu adalah al-atba' wal junud, dan itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi ahlun di sini bukan ahlun berarti keluarga ya, tapi ahlun bimana al-atba', Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menyebut kata sunnah itu juga ada dijelaskan oleh Hadratus Syekh di sini. At-tariqah al-mardiyah al-maslukah allati salakaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamun fid din kasahabah wa ghairihim. Jadi deskripsi beliau jelas ya. Sehingga bagi generasi kita mestinya kalau sudah Hadratus Syekh menjelaskan kayak begini, enggak boleh ada kesamaran. Bahwa yang namanya as-sunnah itu adalah jalan yang diridhoi, yang dijalani dan ditempuh oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alamun fiddin ya. Kata alam di situ kalau bahasa kita secara sederhana adalah simbol ya. Seperti kalau di dalam kitab-kitab ada Syekhul Islam An-Nawawi, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekhul Islam Al-Bulqini, dan seterusnya. Nah, itulah alam fiddin. Di sini disebutkan kas-sahabah wa ghairihim, mulai dari masa sahabat sampai seterusnya. Nah, ini harus clear. Wal jamaah, ketika berbicara tentang jamaah juga jelas yang dimaksudkan oleh para ulama kita bukan sembarang orang ya. Jadi jangan kita keliru ketika memaknakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jamaah itu artinya sembarang orang yang ada, yang penting dia Islam, berarti itu yang kita ikuti. Bukan. Kalau dalam penjelasan para ulama, salah satunya Al-Imam Musyatibi, disebutkan bahwa al-jamaah yang dimaksud adalah al-a'immah, al-matbu'un, ya, al-mujtahidun. Jadi yang namanya jamaah itu adalah kelompok ulama. Maka itulah dalam penjelasan dari Hadratus Syekh di sini diberikan penjelasan ya. Bagaimana para ulama baik itu muhadditsin seperti Al-Imam Al-Bukhari ya, mufassirin, fuqaha, itu bagian dari al-jamaah itu. Maka kalau kita diajar oleh
guru-guru kita ya untuk sami'na wa ata'na kepada para syuyukh, itu bagian dari makna kita ahlus sunnah wal jamaah. Al jamaah huna humul a'immah al mujtahidun al mu'tabarun. Mereka adalah para imam-imam ahli ijtihad. Dan kalau kita tentu di Indonesia yang paling banyak tentu kita adalah Syafi'iyah ya, mengikut Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar. Itu tentang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ketika menyampaikan tentang ahlus sunnah wal jamaah, beliau juga ada menyampaikan satu ibarat yang menurut saya menarik ya, ibarat ini. Sebentar, saya cari dulu. Ini tentang bagaimana kita menghargai ya mazhab yang muktabar, yang memang kita warisi dari para guru kita ya. Di sini. Faslun fi bayani khittatis salafis salih wa bayanil murad bis sawadil a'zam fi hadzal hin wa bayani ahammiyatil i'timad bi ahadil madzahibil arba'ah. Ada di sini bagian fattaqayyudu ya bi madhhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah wa aqrabu lit tabassur wa ad'a lit tahqiq wa ashalu tanawulan. وعلى هذا درج الأسلاف الصالحون والشيوخ الماضون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Jadi at-taqayyud bimadhabin muayyan ya, mengikuti manhaj ya. Tidak hanya aqwal tapi juga manhaj ya. Aqwal iya, dan dalam saat-saat tertentu kita perlu kembali kepada manhajnya. Kalau dalam masalah-masalah yang sangat pelik mungkin ya, itu ajma'u lil haqiqah. Jadi mengikuti satu metodologi dari imam mazhab yang muktabar ya, konsisten, itu ajma'u lil haqiqah, akan membuat kita lebih utuh di dalam memahami ya, tentang esensi masalah itu. Aqrabu lit tabassur ya. Ini apa nih Gus? Nerjemahin aqrabu lit tabassur. Ya Syekh? Mudah untuk dipahami kata Habib ya. Aqrabu lit tabassur. Jadi apa ya? Esensi ya. Tabassur itu kan lebih kepada basirah ya. Jadi akal budi, lebih dekat kepada akal budi kita ya. Dan ada alit tahqiq ya. Jadi lebih tepat ya, di dalam menyelesaikan problematika yang ada itu. Wa ashalu tanawulan, dan lebih efisien. Jadi bahasa beliau ini adalah membalik paradigma atau persepsi ya. Orang sebagian mempersepsikan bahwa bermazhab itu menyulitkan diri. Oh enggak. Justru itu membuat kita bisa beragama dengan lebih tertib. Dan masalah tertib ini kalau kita dalam mazhab Syafi'i kan kuat sekali ya. Selalu ibadah-ibadah itu ya, rukun terakhirnya seperti sholat misalnya ya tartib ya. Sehingga kalau salah kita memulai ya kapan kita mulai basuh muka ya mulai dari situ dihitung gitu ya. Jadi tertib dalam belajar agama itu penting. Dan menurut saya salah satu isu ya yang sekarang perlu kita juga ikut bersama-sama memikirkannya adalah ketika arus beragama ini sudah naik ya, ini kan al-maddu wal jazru, ada pasang surut orang beragama. Nah sekarang ini semangat beragama lagi kuat-kuatnya. Jadi dari segala lapisan nih
Orang ingin mengenal agama. Nah, sayangnya ya, arus kuat ini kadang-kadang kita tidak menyiapkan ya. Kita tidak menyiapkan perangkat untuk meresponnya dengan tertib. Sehingga akhirnya orang-orang yang ingin mengenal agama ini justru belajarnya kepada orang yang mengajarkan agama tidak dengan tertib. Apa contoh belajar beragama tidak dengan tertib? Itu yang disebut dengan at-tadayyunul ma'kus ya. Beragama tapi kebalik. Yang fardu itu dibelakangin. Jadi yang kamaliyat, fadail, ini bukan sunnah ya. Sunnah itu lebih tinggi lagi, ini sekedar kamaliyat, fadail saja. Itu yang justru didahulukan. Ad-darurat dimundurkan. Ya, ad-daruriyat dimundurkan, al-hajiyat wa tahsiniyat didahulukan. Makanya kita bisa melihat dalam keadaan keseharian, mohon maaf ya, semangat beragama kuat sekali, ikut kajian luar biasa. Masalah panjang pendek celana itu benar-benar dihitung ya, benar-benar dihitung. Udah jadi pokoknya, mohon maaf itu masalah irkho ya, atau memanjangkan jenggot, memendekkan, itu betul-betul jadi bahasan panjang sekali, panjang betul. Bahkan sekarang ini sebelum ini mohon maaf ya, sebelum masuk kurban nih, banyak benar, sampai saya berulang-ulang ditanya itu lewat WhatsApp. Ada yang nangis-nangis, orang nanya, wah saya ini gimana, saya udah niat sekali berkurban, cuman Tuan Guru saya udah kedung motong kuku nih, gak ada gunanya saya berkorban. Coba. Jadi yang disebarkan rame sekarang itu bukanlah semangat dari esensi berkurban dalam makna yang utuh ya. Bagaimana itu esensi dari kesediaan kita membagi yang terbaik dari kita, mengayomi orang di sekitar. Enggak. Ini justru disebarkan, ingatlah siapa yang mau berkorban maka mulai 1 Zulhijjah ini enggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Iya, ada hadisnya, tapi dengan menghadirkan itu seperti itu, seakan-akan bahwa yang motong kuku, yang motong rambut itu nggak sah kurbannya. Ya. Kan beda, ya, beda antara antara as-sah dengan ada satu kekurangan, ada kesalahan. Ya. Dan itu juga mahalul khilaf. Ya. Kalau dari mazhab kita kan lebih, kalau Syafi'i ya, saya seorang Syafi'i, yaitu hanya sunnah saja. Karena hadis yang itu kan ada juga hadis yang lain ya. Hadis Ummu Salamah kalau tidak salah itu. Ada juga hadisnya Aisyah. Rasulullah SAW mengirim udhiyah dari Madinah ke Mekah pada saat beliau tidak haji. Dan Rasulullah, dan kata Sayyidah Aisyah, wa yajuzu lahu wa yajuzu ya lahu ma yajuzu fi ghairihi. Jadi tidak ada yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian kata ulama turun dari haram menjadi makruh. Lalu kemudian sebagian ulama Ahnaf, ya itu boleh-boleh saja. Itu bukan tahrim, ya. Itu hanya tanzih saja, biasa saja. Tapi sekarang ya seperti itu. Jadi hal-hal kecil diperbesar ya. Membuat akhirnya orang kebingungan, kok berislam jadi berat betul ya. Gara-gara urusan potong kuku gitu kemudian gak jadi berkurban ya. Atau rusak kurban, kan gak begitu. Nah ini yang perlu menurut saya ya. Kalau kita baca dari apa yang beliau ingatkan di sini, taqayyud bimazhabin muayyan, itu artinya mengikuti manhaj. Ada ketertiban dalam belajar agama. Tahu mana prioritas, mana yang didahulukan, dan mana yang kemudian dibahas berikutnya. Nah, jadi saya pikir ini pengingat bagi kita ya, bahwa semangat beragama di kalangan umat sekarang ini perlu untuk kita tangkap dengan baik ya. Dalam bentuk ya, kita mampu membahasakan dan menghadirkan Islam ya, di tengah umat ini, di ruang publik, dengan kehadiran yang beradab yang baik.
yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Karena kalau kata ulama kan al-haq itu seperti satu lingkaran yang ada 4 garisnya, ya, saling berpotongan. Satu bagian itu namanya syariat, wahyu, satu bagian itu akal, satu bagian itu waqi atau kenyataan, ya, realita, satu bagian itu fitrah. Dan salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kata Syekh Ali Jum'ah, ya, mantan mufti Mesir, bahwa annahum lam yata'amalu bin nassi faqat wa innama ta'amalu bil waqi'. Mereka tidak hanya bicara dalam tataran teks, tapi berusaha untuk menyelesaikan problem-problem yang konkret. Itu salah satu yang diingatkan oleh guru-guru kita. Saya pikir itu 1-2 hal yang dapat saya sampaikan. Dan ada satu lagi, ini satu lagi ada yang menarik ya dari penyampaian beliau ini. Ketika berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, persis satu alinea di bawah yang tadi, itu halaman 8 ya kalau di buku itu. Nah, alinea kedua yang saya baca tadi bagiannya wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah fa kana al-Imamul Bukhari Syafi'iyan akhadha anil Humaidi. Nah, kita tahu Humaidi salah satu murid dari Imam Syafi'i. Juga murid dari Imam Sufyan ibnu Uyainah, wa Za'farani, ini juga salah satu orang dekat dari Imam Syafi'i, wal Karabisi, ini juga yang sangat menguasai al-mazhabul qadim Imam Syafi'i, wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, wa kana al-Imamul Junaidu Tsauriyan. Tsauriyan itu nisbah kepada al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mujtahid mutlak juga. Walaupun mazhab beliau tidak terwariskan karena kurangnya murid-murid yang mencatat dengan baik, ya. Kita tahu zaman dulu itu banyak sekali mujtahid mutlak. Ada al-Imam Al-Laits ibnu Sa'ad, ada al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan ibnu Uyainah, dan banyak sekali ya. Ibnu Jarir At-Tabari juga termasuk mujtahid mutlak. Tapi kenapa hanya 4 mazhab? Karena tadwinnya adalah tadwin yang utuh. Itu sebabnya yang penting ya, tidak hanya para syuyukh kita adalah orang-orang hebat, tapi kita sebagai murid-murid ini juga rajin mencatat, ya, mencatat, mengkodifikasi, karena itulah yang akan terwariskan, ya. Itu yang akan terwariskan. Nah, kemudian wasyibli malikian. Nah, ini yang disebut ini kan beragam oleh beliau. Ada yang ahli hadis, kemudian ahli fikih, kemudian ahli tasawuf, ya, Al-Junaid, Al-Shibli itu kan a'lam aqtab as-sufiyah, ya, wal Muhasib, Abul Harith Al-Muhasibi juga aqtab. Mereka itu semua bermadhab dengan madhab imam-imam yang mu'tabar. Wal Jariri Hanafiyan. Demikian pun Al-Imam Al-Jariri, ya, beliau bermadhab Hanafi, ahli hadis bermadhab Hanafi. Wal Jailani Hambalian, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hambali. Wa Syadzili Malikian, Abul Hasan Asy-Syadzili Malikian. Nah, disinilah kemudian yang tadi saya baca, fattaqayyud. Kenapa ke ulama-ulama besar itu komit pada satu metode mazhab tertentu? Ajma'u lil haqiqah wa aqrabu lit tabassur wa ad'a lit tahqiq wa ashalu tanawulan. Wa ala hadza daraja al-aslafus salihun wa syuyukhul madun ridwanullah ta'ala alaihim ajma'ina. Nah, ini yang menarik sekarang. Pada saat beliau lagi menyebut inti, ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau di alinea ini kemudian menyebut fanahnu nakhussu ihwanana awamal muslimin ayattaqullaha haqqa tuqatih wa alla yamutu illa wa hum muslimun wa ayuslihu dhatal baini minhum wa ayasilul arhama wa ayuhsinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwan wa ya'rifu haqqal akabir wa ayarhamud du'afa wal asaghir wa nanahahum anit tadabur wat tabaghut wat taqatu wat tahasud wal iftiraqi wat talawuni fid din wa nahussuhum ay yakunu ikhwana wa 'alal khairi a'wana wa ya'tasimu billahi jami'a wa alla yatafarraqu ila akhir
al-kalimat. Alinea ini menarik bapak-bapak ya, dan para santri. Pada saat beliau lagi membahas tentang inti Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyebut dalam satu alinea khusus dan panjang tentang tentang implementasi sosial dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak apa? Kayak apa Ahlus Sunnah wal Jamaah min haitsu mazohirnya fil alaqatil ijtimaiyah, dari sisi hubungan sosial. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa sih? Mereka bermasyarakat tuh kayak apa? Ini menarik karena relevan buat kita. Ayyuslihu dzatal bain minhum. Selalu berusaha memperbaiki hubungan silaturahim, ya. Hubungan persaudaraan di antara mereka. Yasilul arham, menyambung silaturahim. Yuhsinu ilal jiran, berbuat baik kepada para tetangga. Wal aqarib, dan para kerabat. Wal ikhwan, dan teman-teman atau sahabat. Wa ya'rifu haqqal akabir, mereka tahu hak dari orang yang lebih tua, baik tua itu secara biologis ataupun secara ilmu. Wa yarhamud du'afa, mereka mencintai dan mengasihi orang-orang yang lemah dalam konteks ekonomi dan apapun ya, sosial dan seterusnya. Wal asogir, dan orang-orang yang kecil ya. Anak kecil dan ya semua yang dikecilkan lah ya. Artinya apa? Hadratus Syekh melihat bahwa membangun tatanan sosial yang baik itu adalah bagian yang tidak lepas dari masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini juga pengingat bagi kita bahwa dalam risalah yang tipis ya, walaupun sangat padat maknanya ini, beliau memasukkan ya, bagian yang terkait langsung dengan bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik. Jadi ini tidak kalah pentingnya bagian ini dengan bagian-bagian yang langsung terkait dengan akidah ataupun ibadah. Jadi bagian muamalah, bagian dari akhlak, ini ternyata bagian yang sangat penting di dalam paham dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beberapa hal yang saya dapat ambil ya, saya dapat ambil dari banyak sekali mutiara-mutiara dalam risalah ini, dan saya pikir ya kita harus sungguh-sungguh belajar ya. Jangan sampai ada suatu masa di mana ketika kita ditanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak tahu ya. Faqidus syai' la yu'tihi, yang tidak punya tidak mungkin memberi. Kalau kita nggak paham, gimana bikin orang paham? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.